So I want to start working remotely. Hai, jumpa lagi dengan saya Gideon Simanjuntak. Di sini saya kembali menyatakan bahwa saya terlalu percaya. Tidak kebetulan saudara menyaksikan video ini dalam segmen Kerinduanku. Sebelum saudara keluar rumah, sebelum saudara pergi ke kampus dan ke sekolah, sebelum saudara do anything sepanjang hari ini, ada pesan istimewa yang ingin saya bagikan kepada saudara, dan saya percaya akan menguatkan saudara dan akan memberkati saudara. Hari ini kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa sih yang paling utama dalam hidup ini? Apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Banyak orang menganggap pasti duit, pasti uang. Yes, uang adalah hal yang penting, tapi ternyata uang bukan yang utama. Dan yang kedua, banyak orang mungkin berkata yang paling utama adalah fame atau kemuliaan. Yes, semua orang pengen mencapai kemuliaan, tetapi ternyata kemuliaan membawa banyak orang kepada kesepian. Bahkan gak sedikit orang-orang terkenal yang mereka berakhir dalam kehidupan yang tragis karena kemuliaan atau keterkenalan membuat mereka menjadi sendiri, terlalu banyak tekanan, dan menjadi bunuh diri. Saya teringat sebuah cerita yang menarik, akan membuat saudara tertawa karena saya tertawa dengan amat sangat riang pada hari itu. Ada 3 sahabat yang baru kembali dari sebuah tempat di tengah malam, dan mereka memiliki apartemen di lantai 30, saudara. Sampai di apartemen, gak tahu bagaimana ceritanya, apartemen mereka mati lampu, generator tidak berfungsi, dan mereka karena apartemen mereka yang paling tinggi, mereka sepakat untuk bagaimana untuk naik ke lantai 30 supaya tidak bosan. Dan mereka sepakat membagi cerita. Lantai 1 sampai lantai 10 cerita-cerita yang lucu. Lantai 10 sampai dari lantai 20 cerita-cerita yang seram, dan 20 ke 30 cerita-cerita yang sedih, supaya mereka tidak kehilangan atau tidak mengalami kebosanan. Kita yang naik ke lantai yang cukup tinggi. Lantai 1 sampai lantai 10 temannya cerita lucu sekali. Bahkan sampai tanpa sadar sampai di lantai ke-15. Dan gantian cerita-cerita yang seram. Saking seramnya, tanpa terasa mereka berlari sampai ke lantai ke-29. Dan dalam perjalanan menuju ke lantai ke-30, temannya bilang, udah nih, yang lucu sudah, yang seram sudah, sekarang giliran kamu cerita yang sedih. Dan dengan wajah sedih, temannya berkata, gue punya cerita sedih banget. Apa sedihnya? Kuncinya ketinggalan di bawah. Dan mereka semua pada bilang, wah gila ini sedih banget. Yes, kita ketawa, mungkin saudara juga ketawa. Jangan ditahan, ketawa aja. Tapi yang paling penting mereka lupakan, yaitu apa? Kunci. Ada banyak orang mempersiapkan banyak hal, tapi mereka merupakan apa yang paling penting, yaitu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka dasar firman Tuhan terambil dalam Injil Lukas 10 ayatnya yang ke-41 dan ayatnya yang ke-42. Tetapi Tuhan menjawab Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagiannya yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yesus melihat Marta yang terlalu sibuk melayani. Melayani bagus loh. Bekerja itu perlu, karena kita perlu bekerja, kita perlu duit. Alkitab mengatakan, barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Melayani baik, Alkitab katakan, barang siapa melayani aku, dihormati Allah dan dihormati oleh Bapa. Tapi saya mau bilang sama saudara, yang paling terpenting Maria sudah lakukan, yaitu apa? Duduk di kaki Yesus dan mengambil bagian yang tidak akan diambil oleh siapapun. Pesan saya, sebelum keluar rumah, ambil waktu sama Tuhan. Pesan saya, sebelum tidur, ambil waktu sama Tuhan dan ambil kekuatan dari Tuhan. Bedakan bekerja keras dengan bekerja pintar. Work hard or work smart. Saya percaya dengan tuntunan dari Roh Kudus, kita bukan hanya bekerja smart, bukan hanya bekerja hard, tapi Tuhan akan menyertai kita. Saya percaya orang-orang yang meletakkan kekuatannya di bawah kaki Kristus akan melihat hari depan yang indah, hari depan yang luar biasa. Bagikan pesan ini kepada setiap teman-teman. Saya percaya kalau saudara diberkati, teman-teman saudara juga pasti diberkati. Kerinduanku adalah hadir untuk memberkati setiap saudara. Bye-bye.